Salam sejahtera, kami dari kelas 311 khususnya kelompok oksigen yang beranggotakan Ananda Ilham, Krisanda Glasito Lewis, Lydia Naomi Francisca, dan Joel Ruhut. Kami akan mencoba menjelaskan tentang biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kemudian 3 metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel, kemudian koefisien korelasi dan koefisien determinasi, dan kemudian akan kami lanjutkan dengan contoh soal. Pengklasifikasian biaya bisa berdasarkan pertama, biaya tetap, kedua, biaya variabel, ketiga, biaya semi variabel. Pertama akan kita bahas tentang biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Artinya, secara total, biaya tidak berubah meskipun volume produksi bertambah atau berkurang. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik di samping, biaya akan selalu tetap meski volume menambah ataupun volume berkurang. Biaya tetap memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu, dan biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volumenya rendah, maka fixed cost atau biaya tetap tinggi. Sebaliknya, pada volume yang tinggi, biaya tetap per unitnya rendah. Contohnya adalah gaji manajer, pajak properti, gaji penyelia, amortisasi paten, gaji satpam, dan masih banyak sebagainya. Yang kedua yang kita bahas adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume atau perubahan aktivitas. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik di samping, biaya variabel akan meningkat seiring dengan pertambahan volume atau aktivitas dan akan menurun seiring dengan penurunan laju volume atau aktivitas. Contoh biaya overhead yang diklasifikasikan biaya variabel adalah perlengkapan, bahan bakar, peralatan kecil, biaya penerimaan, royalti, dan biaya komunikasi. Yang ketiga kita bahas adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik di samping, terdapat grafik dari biaya variabel digabungkan dengan grafik dari biaya tetap. Contohnya adalah listrik yang biasa digunakan untuk pencahayaan cenderung menjadi tetap karena pencahayaan tetap diperlukan tanpa mempedulikan aktivitas. Sementara listrik yang digunakan sebagai tenaga untuk mengoperasikan mesin akan bervariasi tergantung volume dari produksinya. Berikut adalah contoh-contoh lain dari biaya overhead semi variabel. Yang pertama, inspeksi. Kedua, jasa departemen biaya. Yang ketiga, jasa departemen penggajian. Yang keempat, jasa departemen personelia. Yang kelima, jasa kantor. Yang keenam, jasa bahan baku dan persediaan. Mengapa dilakukan pemisahan biaya? Biaya yang dapat dilakukan analisis hanyalah fixed cost dan variable cost. Semi variable cost atau biaya semi variabel tidak dapat langsung dianalisis, sehingga harus dipisahkan dulu ke dalam fixed cost dan variable cost. Metode pemisahan semi variable cost ada 3. Yang pertama, metode high and low point. Yang kedua, metode scatter graph atau grafik acak. Yang ketiga, metode least square. Rumus dasar pemisahan semi variable cost sangat sederhana. Y sama dengan A plus B dalam kurung X, di mana Y sebagai semi variable cost atau biaya semi variabel, A sebagai fixed cost atau biaya tetap, X sebagai volume atau aktivitas, B sebagai variable rate, dan B dalam kurung X digabung menjadi variable cost. Metode yang akan kita bahas pertama adalah metode high and low point, di mana mengambil titik tertinggi dan titik terendah untuk mendapatkan biaya semi variabel. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat tabel dari biaya listrik dalam dolar, jam kerja, kemudian dengan keterangan. Dari data tersebut, bisa kita cari variable rate-nya dengan rumus B sama dengan perubahan Y dibagi perubahan X, di mana Y2 dikurangin Y1 dibagi X2
dikurangi X1. Y2 sebagai titik tertinggi dari biaya listrik dan Y1 sebagai titik terendah dari biaya listrik, X2 sebagai biaya tertinggi dari jam kerja, X1 sebagai biaya terendah dari jam kerja. Bisa kita lihat 640 dikurangi 600 dibagi 34.000 dikurang 29.000 sama dengan 40 dibagi 5.000 sama dengan 0,008. Kemudian kita substitusikan nilai B yang kita dapat tadi, yaitu 0,008 ke dalam rumus biaya semi variabel. Maka akan kita dapatkan apabila kita memasukkan data Januari maupun data April, akan kita dapatkan fixed cost atau biaya tetap yang sama. Kita ambil contoh data Januari. Y sama dengan A ditambah BX. 640 sama dengan A ditambah 0,008 di dalam kurung 34.000. A sama dengan 640 dikurangi 272. Kemudian A atau biaya tetap kita dapatkan 398. Kemudian data April kita masukkan. Y sama dengan A ditambah BX. 600 sama dengan A ditambah 0,008 dikali 29.000. A sama dengan 600 dikurangi 232 dan A 368. Data Januari dan data April mendapatkan biaya tetap yang sama. Sehingga bisa kita dapat persamaan akhir Y sama dengan 368 ditambah 0,008X. Metode kedua yang akan kita bahas untuk mencari biaya semi variabel adalah metode scatter graph, yaitu dengan cara menggambar setiap titik berdasar pada data pada bidang Cartesius. Kita bisa langsung mendapat nilai biaya tetap atau fixed cost dengan menarik garis tersebut hingga memotong sumbu Y atau aktivitas 0. Dan dari grafik tersebut, kita bisa dapatkan nilai fixed cost sebesar 470 sebagai estimasi yang paling mungkin. Kemudian kita masukkan pada persamaan awal dan data yang dimasukkan adalah data rata-rata. Y aksen sama dengan A ditambah B aksen. 620 sama dengan 470 ditambah B dikali 31.750. Kemudian B sama dengan 150 dibagi 3.150, 31.750, dan kita dapatkan B sama dengan 0,00473. Sehingga persamaan akhir yang bisa kita dapat adalah Y sama dengan 470 ditambah 0,00473X. Kemudian metode ketiga yang akan kita bahas adalah metode least square. Metode least square merupakan metode terbaik dibandingkan dua metode sebelumnya. Mencari nilai B dengan rumus B sama dengan sigma X dikurangi X aksen dikali Y min X aksen dibagi dengan sigma X min X aksen kuadrat. Metode least square ini biasanya sudah ada dalam format Excel dan kita hanya memasukkan biaya listrik dan jumlah jam kerja saja, sehingga semua perhitungan sudah bisa dilakukan di dalam Excel dengan rumus yang sudah ditetapkan dan sudah diedit demikian rupa dalam Microsoft Excel. Mencari nilai B bisa kita lakukan dengan B sama dengan sigma X dikurangi X aksen, Y dikurangi Y aksen, dibagi sigma X dikurangi X kuadrat. Dari data yang kita dapatkan tadi, X dikurangi X aksen, sigma X dikurangi dari X aksen, dan dikali Y sama dengan Y aksen, sama dengan 100.000, dibagi dengan sigma X min X aksen kuadrat, menjadi 20.750.000, sehingga kita dapat B sama dengan 0,00482. Kemudian kita substitusikan pada persamaan awal. Data yang digunakan adalah data rata-rata. Yang tadi Y sama dengan A ditambah BX. Data rata-rata yang kita dapatkan tadi adalah 620 sama dengan A plus 0,00482 dikali 31.750. Kemudian A 620 dikurangi 153 sehingga kita dapat fixed cost A sama dengan 467. Sehingga persamaan akhir yang kita dapat adalah Y